Apaan tuh? Oke, lanjut bercerita. Iya, tadi tuh sampai si Sekolahan. Jadi kan kayak emang zaman di sekolah itu, ini udah SMP ya? SD. SD. Jadi mulai kesurupan itu di SD. Mulai kesurupan SMP. Cuma dari SD itu udah. Mulai kesurupan ya. Iya. Jadi hobi. Nama Runan hobi kesurupan. Jadi pas abis makan sajen, ngeliat lagi. Jadi makan sajen dulu, Iya, baru ngeliat lagi. Bukan yang ngelihat dulu ya? jadi gini. Tadi kan awalnya sempat ngelihat Jadi awalnya yang gini. di samping itu yang tangga Iya. itu. Iya, jadi gini. Ngaduk-ngaduk kotak. Oke, ini kronologi ya. Iya, ngaduk kotak. Kotak. Karena ini belasan tahun kejadiannya. Iya, jadi iya. kalau mau diceritain ini udah kayak tersanjung bisa Iya. 5 tahun. Iya, gila sih. Ngaduk kotak Kotak. karena penasaran. Buka kotak. Buka kotak, aduk-aduk isinya yang tadi. Heeh. Ada kain kafan, ada baju, Ada Tulang-tulang. tulang kecil, ada kembang gitu kan. Makan sajen, Makan sajen. ngeliat. Baru Dari situ ngeliat. ngeliat kronologinya. Oke. Setelah ngeliat, Di sekolah Hidup jadi berubah. aneh. langsung jreng, udah. Mulai tuh sensor-sensornya makin peka. Nah, Di sekolah pokoknya udah sering ngeliat yang kayak di toilet, yang Iya. di pohon cemara. Yang pohon Cemara raksasa di Terus, pohon cemara. SMP kesurupan. SMP kesurupan. Pernah ada satu kejadian, lagi baru bisa, ini kita berlanjut ke SD kelas 2 ya. SD kelas 2. SD kelas 2 masih di sini. Jujur Li, saya itu SD nggak naik kelas 2 tahun. Aha. Karena memang saking bodohnya. Bukan bodoh sih, biasa anak-anak kayak gini emang spesial sih. Cara belajarnya beda biasanya. Bener. Cara Iya. bertumbuhnya beda. Iya. Tiba-tiba langsung bisa hafal A, B, C sampai Z dan bisa tulis nama sendiri. Tahu langsung ranking 1. Wow. Nanti ya. Ada kejadian sebenarnya Guys, pokoknya. tapi jangan sedih. Kalau nggak SD nggak lulus 2 kali, gedenya jadi guru. Jadi guru loh. Jadi sekarang guru loh. Bener gak sih? Guru SD. Ya guru SD. Guru SMP, guru SD. Oh. Terus. Nah, pas kelas, kalau nggak salah antara mau naik kelas 2 atau kelas 2 gitu ya. Iya. Dulu nih masih zamannya lagi mau dibongkar. Semua lagi mau dibongkar. Bongkaran kita nyebutnya, jalan bongkaran. Baru bisa naik sepeda ngebut. Pas lagi ngebut di area bongkaran, tiba-tiba ada suara yang ngomong begini, "Hei, jangan ngebut." Jangan apa? Jangan ngebut. Jangan ngebut. Padahal itu kosong. Aha. Area kosong semua. Ada satu rumah tapi rumah kosong. Rumah orang udah pindah. Dan mau dibongkar. Oke. Karena gue sering ngebut di area situ, entah itu. Oh, inget. Orang lagi Jumatan, gue main sepeda. Tidak sopan. Ngebut. Baik. Tapi terus akhirnya gimana? Ya kan namanya anak zaman dulu pasti gini deh. Kalau lihat comberan pasti harus loncat. Gue sering tuh masuk comberan. Kalau pintu gelantungan. Oh iya. Naik sepeda ada tanjakan dikit harus turun. Oh, Iya, bener. turunan. Daerah Bakri. Bang Bakri sini nih, tuh dekat situ tuh. Bang Bakri, Jabon. Itu tapi sepeda roda 2 nih. Roda 2. Roda 2. Rumah sakit Mata Aini, sananya lagi. Udah jangan terlalu detail, ntar malah ini. Iya. Jangan terlalu detail itunya. Ntar kayak gini kepanggil lagi tuh yang jangan ini, jangan ngebut. Kepala udah gede udah. Terus. Udah gitu. Ya ingat banget hari Jumat, orang lagi Jumatan. Lah gue main sepeda. Namanya anak baru bisa naik sepeda. Ini banget, euforia banget gitu kan. Iya. Langsung ngebut. Tiba-tiba, "Hei, jangan ngebut." Gitu, suara laki-laki. Berhenti nengok. Ya namanya bangor ya, tetap aja ngebut lagi. Tapi nggak ngeliat, cuma suara doang. Oh berarti itu pengalaman audible pertama ya? Bener-bener yang komunikasi. Maksudnya yang bener-bener ngedenger suara mistis itu pertama di situ. Nah, jadi kita mencoba untuk fast forward ya. Tadi kan ngerunut dari kecilnya, Bang Ronan berarti udah ngalamin hal aneh-aneh itu gara-gara kan Regi ya. Kalau Regi ini berarti kan bisa dibilang tinggal bareng dong di rumah nih, satu rumah ya. Tapi setelah sampai dewasa, aku pengen tahu nih Bang Ronan, nama asli sebenarnya Ronan berarti ya? Nama asli waktu lahir Sunan.
Sunan. Sunan Handoyo. Handoyo itu bahasa Sanskerta. Iya. Handayani artinya yang membudidayakan agama. Wow. Sunan itu ulama. Iya, makanya gue suka kayak nama tokoh-tokoh yang biasa ada di poster-poster. Kok jadi zaman Runan dulu. Ya. dan menjadi Ronan? Waktu baru lahir sakit. Oh. Sakit parah. Satu hari lahir sakit parah. Akhirnya bapak itu lihat Olimpiade. Heeh. Ini baru gue cerita di sini nih. Eksklusif lagi untuk The Demit. Ini almarhum bapak Banyak yang ya? Bisa eksklusif ini. almarhum bapak yang cerita. Iya. Sempat tanya kan, Pak artinya Runan apaan sih? Iya. Iseng aja gitu. Oh, tapi nama ditulis, dari langit. tapi di akte tulisannya Runan. Runan. Jadi gini, Sunan keberatan. Heeh. Bapak lagi lihat Olimpiade, ada atlet namanya Ronan, Oh iya. digantinya Ronan. Heeh. Mbah komplain, Apa nama Western gitu? wong Jawa kok jenenge Londo, Londo itu ya? Oh, bule. Belanda. Oh, Belanda. Orang Jawa kok namanya orang Belanda digituin. Akhirnya bapak bingung nih. Ronan. Udah deh, O-nya ganti U aja. Ya Oh, berarti jadi Runan. Runan nama gue semua. Oh gitu. Tapi kalau jadi nama lahir itu dikasih sama bapak namanya Sunan. Sunan Handoyo. Di akte tapi jadinya Runan. Kalau sekarang nama panggungnya adalah Ronan. Iya. Oh gitu. Ih, keren loh. Cuma di Dedemit lagi bahas masalah nama. Oke, gue lanjutin lagi ya biar fast forward. Terus Bang Ronan akhirnya kayak mulai kecemplung ke dunia. Sekarang kan kayak misalnya udah dikenal sebagai, bisa dibilang orang-orang taunya Bang Ronan ini kan sosok YouTuber indigo ya. Nah itu mulai kecemplung dan mulai menggeluti dunia konten permistisan tuh per kapan sih? Gara-gara iseng. Dari kapan? Tahun berapa? Waktu itu lagi ada kasus. Setelah dapat si Black, bawaannya mau marah-marah mulu. Oh ya, jadi salah satu kodamnya Bang Ronan ini kita dinamakan si Black. Dia itu Black ini Panther. apa nih? Panther. Ini dari Gunung Salak ya. Dari Gunung Salak. Nah itu bisa dapat si Panther itu lagi abis ngapain? Mau lanjut Habis ke atau Wakanda, bro. Oh ya jangan dulu, nanti itu gitu aja, nanti itu ceritanya bisa lebih panjang. Habis ke Wakanda. Ya jadi gue bakal tanya-tanya fast forward dulu aja nih ya. Iya, oke. Jadi pertanyaannya adalah Bang Ronan umur berapa baru mulai bikin konten horor? belum lama, baru 2-3 tahunan. Oh gitu. Berarti kita sebenarnya masih belum tengah beda jauh ya mulainya ya. Mulai nyadarin 2-3 tahunan ini. Itu Bang Ronan mulai sendiri bikin YouTube sendiri atau ada yang ngajak? Waktu itu kan ada kasus di kerjaan. Heeh. Dulunya apa sih kerjaannya? Gue tahu ya. Customer service. Customer service di. Salah satu mall di Kota Tangerang. Oh, pantesannya kayaknya baik banget gitu, ramah banget gitu si Bang Ronan. Iya, detail juga cerita Iya, gitu. iya. Akhirnya berantem Heeh. sama manajer. Karena itu ya, karena si Black Panther. Iya, jadi bawaannya mau marah-marah dulu. Jangan ditiru ya manajernya. Gitu, dipecat dengan tidak hormat. Lagi iseng pusing nih, nggak bisa tidur dari jam 12 sampai jam 4 atau jam 3, buka Google. Langsung ngetik cerita misteri. Tiba-tiba tertarik aja gitu. Tiba-tiba tertarik, Mbak, ada salah satu tulisan vlogger gitu ya. Vlog atau apa? Zaman dulu apa sih? Blog. Masih blog. Iya, Blog, zaman dulu blog. Judulnya cerita misteri, cermis. Cermis. Udah gitu, baca. Di otak begini, goblok gue ya, gue ngapain baca cerita orang, sedangkan cerita pengalaman gue banyak gitu. Iya. Akhirnya di situ ada di bawah, jika Anda mempunyai pengalaman, silakan tulis di sini. Pengalaman pertama itu bayi ambar, bisa dicek. Nanti kita kasih lihat nih di sini nih ya. Di sini. Oh, itu nih. di mana tuh ya? Ada blognya berarti ya? Di Google ada. Oke. Judulnya bayi ambar nenekku. Oh, oke. Ada di Google. Bayi ambar nenekku. Oke. Dari situ akhirnya Bang Ronan terjun ke dunia permistisan, awalnya ngenulis blog atau langsung ke bikin YouTube? Awalnya karena ngirim pengalaman itu di blog itu. Oh, itu spark pertamanya. Terus tapi diundang gitu? Nggak diundang. Banyak yang suka. Dan Oke. kalau nggak salah sempat diterasal ke beberapa bahasa. Wow. Soalnya yang lihat gitu memang ada satu yang YouTube itu kayak Bang Ronan sampai yang jutaan view ya. Ya. Yang ngebahas tentang si bayi ambar ini ya. Wow. Oh, menarik banget. Tadi pas ngecek 3,3 juta. Wow. Guys,
Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama Bang Ronan, sebenarnya kalian bisa cari sih, ketik Ronan Handoyo aja keluar banyak gitu ya, buat kalau misalnya kalian mau kepoin ceritanya. Kita lanjut nih, tadi Bang Ronan akhirnya jadi kalau bisa dibilang jadi YouTuber itu belum lama ya, YouTuber. Belum lama, antara 3-4 tahunan ini lah. 3-4 tahunan ini. Tapi selama ini jadi selama perjalanan udah jadi YouTuber ini malah sekalian juga spiritual sama supernaturalnya sekalian udah dijalanin aja gitu ya. Sebenarnya gini kok, saya sempat mengalami masa di mana saya depresi. Dan Pasti sempat tuh, menutup klik sama sekali benar-benar ruqyah mandiri tutup semua. Tapi kayak orang gila. Iya, karena nggak nerima diri sendiri ya. Iya. Tahu-tahu Gue ngerti. Pas bangun tidur, kok sepi ya. Biasa ada yang seret gitu. Kok sepi ya. Pada kemana sih, ini nggak enak banget rasanya gitu. Malah kurang merasa nggak hidup ya. Malah rasanya kayak alien. Dia tapi bisa ditutup sendiri gitu ya. Waktu itu gue juga gitu, Fet. Waktu yang maksudnya gue ngalamin Nolak. banyak gangguan. Tapi kok gue sih berdoa sih, gue minta Tuhan kayak gue nggak kuat gitu. Gue bilang boleh gak ini di pause dulu atau ditutup dulu. Tapi bener saat itu lumayan ada 1 sampai 2 tahun gue nggak ngalamin hal-hal misal sama sekali. Iya, bahkan di satu tempat nggak kesurupan sama sekali. Lewat kuburan juga santai, bodo amat gitu loh. Tapi ntar ada waktunya ya di meletek lagi ketemu orang yang bikin lu meletek lagi gitu. Iya. Sempat hampir berapa tahun gitu ketutup dan wah enak kesini gue udah mulai santai. Tiba-tiba setelah itu meledak begini lagi. Kalau sekarang mau ada cerita lagi mana Pak? Jadi setelah blok itu meledak begini lagi. Udah, tapi Kebuka setelah kebuka ini udah lebih enak kan? Lebih enak. Kebuka itu berdasarkan keputusan sendiri atau Emang udah waktunya sih. udah waktunya? Oh, emang udah waktunya sih. Bahkan sempat ada kejadian yang waktu SMA ya kalau nggak salah. Waktu SMA tuh sempat ada juga sih cerita yang viral tuh, makan sate jin yang nonton hampir berapa Makan juta. sate jin. Makan sate isinya jin. Makan sate isinya jin. Di dalam satenya ada jin. Hati-hati ya guys kalau makan sate. Bang Ronan selain pemburu hantu dia makan jin kan. Gila sih si pemakan jin. Spill dikit ya. Jadi waktu itu ikut kayak silat-silat gitulah, silat-silat tenaga dalam. Oh. Jadi tahapan-tahapannya untuk yang pemula berisik sementara. Jadi tahapan pertama untuk yang sabuk putih, untuk menerima tenaga dalam ini, minum air daun kelor sama makan sate. Tapi udah dikasih baca-bacaan. Kebetulan kan Ronan dari dulu udah begitu ya. Di hati nolak, jangan lo makan, bahaya, ntar lo kenapa-napa. Ini ada itu, ada itu. Pas ngeliat, apaannya ini? Kok aneh ya? Kok kayak gini, bentuk satenya apa sih kayak bergerak-gerak gitu. Oh, satenya jadi kayak hidup gitu ya. Jadi kayak hidup aja gitu. Lovecraftian, Iya. slimy. Padahal jujur, Ronan itu dari lahir sampai terakhir SMA atau SMP gitu vegetarian, gak doyan susu, gak doyan telur, gak doyan daging-dagingan. Tapi akhirnya Bang Ronan makan. Ya karena demi itu. Oh, Jadi karena jin itu bisa dimakan. Enggak, soalnya kan si Bang Ronan kayak lagi ikutan semacam, sebenarnya bisa dibilang apa itu cult kali ya? Bisa masuk bilang gitu gak sih? Kayak namanya kayak latihannya sekte juga ya bisa bilang ya? Latihan silat isi tenaga Tenaga dalam, kayak biar kesaktian gitu kan. Kadang suka ada yang harus lu makan, harus ada ini itu. Nah dari kan. situ akhirnya dapetlah cambuk segor geni. Oh. Apa? Cambuk segor geni dari Cambuk segor geni dari pantai Segor selatan. geni. Pantai Namanya Selatan. epic banget. Itu dipakai buat berantem ya? Membunuh semua makhluk yang jahat. Oh. Membunuh semua Sampai sekarang makhluk jahat. masih sering dipakai gak? Ada. Oh, ada. Tapi itu ada bentuknya, sebenarnya apa mistis? Ada. Ini kalau ngeliat Makhluk gaib gitu. Iya. dikasih sama Dari selatan. Ratu Kidul. Oh. Nah, kalau udah dikasih kayak gitu berarti ada misi biasanya, Pet. Ghostbuster. Buat ngebantu. Ya ntar pasti dia dikasih kayak ginian nggak cuma sekadar buat jago-jagoan, tapi buat nolong orang biasanya. Potong dikit ya. Ya. Potong ingat baru postingan yang soal pocong rumah Sumi kan? Iya. Ngelihat foto apa? Yang di mana? Foto apa? Foto. Yang jendela. Yang tak kirim foto jendela. Buto. Oh iya, ada buto. Iya. Gua langsung merinding. Butonya hitam. Jadi waktu Buto tuh bentukannya kayak apa? Raksasa. kayak raksasa, dia kayak nggak pakai baju gitu, cuman kayak semacam pakai cawat, cuman badannya tuh gede, Kakinya tangannya lagi panjang begini. gitu. Yang gede. Nggak kelihatan titiknya sih, dia Oh, kayak kayak- pakai cawat. Pakai cawat. Soalnya di Singapura dulu gue kayak ada sering ngata-ngatain orang tuh, buto hijau. Iya, gua dikirimin foto, itu bukan foto yang di gang ya, di gang yang di sebelahnya si Sumi ya? Iya betul. Di situ ada buto.
Oh itu dan itu kamar yang nggak boleh dibuka pintunya, tapi jendelanya boleh, pintu kamarnya nggak boleh. Gila loh. Akhirnya diangkat cucu sama yang di sana. Itu lah nanti aja. Guys, pokoknya pengalamannya Bang Ronan banyak banget guys. Kalau misalnya mau diceritain, gue agak bingung ngikutin ini kayak. Iya, kayak banyak banget. Lagi aja belum selesai. Kayak nonton ini tuh nggak sih kayak balik ke masa depan ke masa lalu dan lagi aja masih banyak. Dan selalu ada gitu. Iya, ini kalau Bang Ronan sih seru banget ya. Mungkin kita series aja gimana? Mungkin kita bakal nanti cerita. Semoga Bang Ronan nggak bosan sih ya cerita sama kita ya. Kita masih karena tahu nih. Ya, mungkin karena kita kan terbatasan waktu, kita nggak bisa ceritain semuanya saat ini di episode ini. Karena sebenarnya yang direncanain hari ini tuh mau ceritain tentang si Mariati, mau ceritain itulah si Aiko sama si Yumi. Semua relate ternyata. Ada sambung-sambungannya dari Legi ke Rumah Pocong. Kayak nanti kita bikin Bang Ronan playlist terpisah deh. Boleh bisa. The Journey of soalnya kan nanti kita juga bakal kita akan mencoba ada episode spesial The Demit penelusuran. Nah, kita nanti bakal sama Bang Ronan ya. Bang Ronan, Kita bakal kolaborasi sama Ronan Handoyo Files. Tapi ini penelusurannya ke tempat yang bersejarah ya. Iya, betul ya, kita bersejarah. Kita ikut aja. Bukan cuma datang bukan uji nyali ya, bukan. Iya. Tapi kita menguak sejarah. Kenapa bisa begini, kenapa bisa gini. Gue suka sih kayak gini. Gue juga suka. Jadi ilmunya dapat, bukan cuma ada kuntilanak, ada faedah semua, buang-buang energi, dan itu nggak ini banget. Kecuali Mariati dia ada misinya minta tolong agar suaminya dipenjara. Next. Oke, itu kita kalau ada kesempatan kita bakal ngomongin khusus Mariati. Soalnya guys, sorry banget nih. Dan Aiko. Gangguannya udah mulai banyak banget. Iya, gue kayak lihat mereka berdua kayak stres. Bener, mohon maaf nih, bukannya gimana. Ini gangguannya serangan ininya bener-bener udah mulai. Sabar ya guys. Banyak banget. Gue jikeses kenapa tiba-tiba. Jadi ya udah, kita tutup dulu ya guys ya. Kita tutup dulu. Habis ini kita mau nonton, kita bakal nonton nobar sama teman-teman yang followersnya The Demit juga. Ini pertama kali kita bakal nonton bareng sama mereka. Nonton film apa? Keramat 2. Oke. Nanti apa? Saya potong, maaf kok ya. Boleh. Sebenarnya part lagi ini masih panjang banget. Jadi mungkin video selanjutnya saya akan menceritakan setelah SMP, SMA mau kerja, kenapa dengan lagi dan dengan Simba. Seru sih, ini seru banget sih. Kalau bisa kita samperin ke tempatnya nanti Bang Ronan. kita main ke tempatnya Bang Ronan. Iya. Sekalian lihat lemarinya. Iya, sekalian. Bisa kita lihat. Ada. Nanti kita lihat. Oh my god. Guys, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Oke, thank you for watching. Thank you for watching, Bye-bye. guys.